cek cek satu satu cek cek satu. My kids play a lot. Cek cek satu satu. Telah tiba.
Tata laksana prosesi pembasuhan kaki dalam ibadah Kamis Putih GKJ Semarang Timur. 1. Prosesi pembasuhan kaki diawali oleh pendeta ke majelis, majelis ke jemaat, dan jemaat ke jemaat di sebelahnya. 2. Jemaat dipersilahkan menempati kursi di baris ke-1, 2, dan 3, dan di setiap baris ke-4 diharapkan untuk dikosongkan sebagai tempat untuk lewat jemaat yang telah membasuh kaki. 3. Setiap 3 baris kursi akan didampingi oleh 1 majelis. 4. Pembasuhan kaki ke jemaat akan diawali dari jemaat paling ujung yang akan dibasuh oleh majelis. Yang selanjutnya, jemaat yang telah dibasuh kakinya akan membasuh kaki jemaat di sebelahnya. Begitu seterusnya, hingga semua jemaat dalam baris tersebut dibasuh kakinya. 5. Jemaat yang telah membasuh kaki jemaat di sebelahnya dapat kembali duduk ke kursi melalui kursi barisan keempat. Demikian penjelasan tata laksana pembasuhan kaki dalam ibadah Kamis Putih GKJ Semarang Timur. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ibadah Minggu 24 Maret 2024, Minggu Palma, dengan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Setianto, di mana hari ini mengambil tema beriman dengan sederhana. Kegiatan Pekan Suci. Ibadah Kamis Putih dilayani pada tanggal 28 Maret pukul 19. Ibadah Jumat Agung dilayani pukul 7 pagi, ibadah Sabtu Sunyi dilayani pukul 18, dan ibadah Paskah Minggu pagi pukul 7. Harap menjadi perhatian dari jemaat. Rapat majelis akan dilaksanakan pada besok Selasa pukul 19, bertempat di BPK. Kegiatan Komisi Anak. Komisi Anak GKJ Sekolah Minggu mengadakan perayaan Paskah besok Minggu pada tanggal 7 April pukul 9, yaitu setelah ibadah pagi, bertempat di Gereja Raden Patah, dengan tema Dari Salib Menuju Kemenangan, dengan pembawa firman Ibu Pendeta Natasina Fanani Kristiana SSI dari GKJ Telogosari. Mohon perhatian dari jemaat yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu untuk diarahkan mengikuti kegiatan Paskah tersebut. Kegiatan penggalangan dana dalam rangka sidang klasis di Gereja Kristen Semarang Timur mulai besok Minggu mulai bulan April akan dilaksanakan penambahan kantong persembahan. Mohon perhatian dari jemaat. Majelis GKJ Semarang Timur membuka pelayanan katekisasi CD yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Bagi jemaat yang memiliki usia persiapan CD, usia SMU, harap mendorong putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan menghubungi majelis blok masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan besok Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 7 di Gereja Raden Patah. Jemaat dihimbau untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus di blok masing-masing. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir untuk mengikuti perjamuan kudus secara offline di gereja, bisa mengikuti secara online dengan menyediakan barang seadanya, singkong, ketan, nasi, dan sebagainya. Untuk pendadaran, majelis tidak melaksanakan pendadaran secara kolektif di gereja, jadi jemaat bisa mengikuti pendadaran di blok masing-masing. Majelis Jemaat GKJ Semarang Timur mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang dalam minggu berulang tahun, anak Arseno, Ibu Nunu, anak Janu, Bapak Agustinus Edi, Bapak Yusa, dan Saudara Diola Putra. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini.
Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, Hosana, Hosana. Jangan takut, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Hosana, Hosana, Hosana. Hosiana putra Daud. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Palma ini dengan berlandaskan pada kemurahan Allah. Ia yang begitu rendah hati menjadi manusia karena cinta kasih pada anak-anaknya adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, pertolongan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Biasanya pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Kesederhanaan kerap kali tersisihkan. Hari ini, belajar dari Yesus dan keledai yang ditungganginya, kita diminta untuk menanggalkan harapan akan kemegahan dan sikap heroik semata dalam beriman. Kita diajak untuk menaruh hati kita di punggung keledai dalam iman yang sederhana. Segala kemuliaan.
Kita memasuki pengakuan dosa. Tuhan berfirman, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerap kali kita hidup dengan congkak, mengandalkan kekuatan sendiri dan meragukan pertolongan Allah. Itulah dosa kita. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku padamu Tuhan, yang aku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu kasih sayang-Mu, pengharapanku, ucapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Dan sombongku masih menggoda, iri dan benciku akan menjelma. Kasih sayang-Mu Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, bagi mereka yang bertobat dan memenuhi hidupnya dengan kerendahan hati, Allah memberikan hikmat bagi kita. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai syukur atas anugerah Allah, marilah kita bersalam-salaman.
damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Yesus Sang Sabda yang hidup, saat ini kami sejenak hendak merenungkan sabda-Mu. Oleh sebab itu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, tolong kami untuk memahami apa yang menjadi sabda-Mu. Tidak hanya memahami, tetapi juga Engkau membantu kami untuk kami dapat melaksanakan sabda-Mu dalam segala kehidupan yang kami lalui. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hei putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Terus pundi kabaripun?
Luar biasa. Tasih saya bibar kebanjiran. Sampun boten nggih. Nggih. Tema khotbah pada saat ini beriman dengan sederhana. Beriman dengan sederhana. Ya. Tema ini rupa-rupanya menjadi antitesis, menjadi sesuatu yang bertolak belakang dari kelaziman. Beriman dengan sederhana, tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan. Kenapa saya matur seperti itu? Ya, seringkali orang beriman itu memiliki cara, sikap, bahkan tujuan keberimanannya itu seperti yang tertulis di dalam kata pembuka. Dalam liturgi tadi disebutkan dikatakan oleh liturgos, biasanya pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan itu pertolongan yang tampak spektakuler dan heroik. Orang menginginkan kemegahan dan kepahlawanan dalam beriman. Apa maksudnya? Iya. Orang beriman seringkali mengharapkan sesuatu yang menakjubkan. Misal, ketika ada kebaktian kebangunan rohani di dalam iklan-iklan atau pamflet-pamflet disebutkan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Spektakuler kan itu. Sesuatu yang menakjubkan. Ketika seseorang mengalami penderitaan, ketika seseorang mengalami kegagalan, mengikut Kristus pasti berhasil, pasti dimenangkan, karena kita anak raja, kita orang-orang pemenang. Sesuatu yang spektakuler digaungkan sedemikian rupa, sedemikian hebat, sehingga lalu orang memiliki semboyan the successful families, menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus akan sukses hidupnya, akan diberkati dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang tidak sukses, yang tidak diberkati, ada apa ini? Dosa apa saya? Salah apa saya? Ketika orang sakit, lalu Tuhan saya salah apa? Padahal sakitnya karena makan tengkleng kebanyakan, makan sate kambing kebanyakan, yang disalahkan Tuhan. Saya salah apa Tuhan? Ya baik orang berintrospeksi, tetapi pada titik ini seringkali orang lalu keliru memahami iman. Iman itu sesuatu yang spektakuler yang seharusnya terjadi dalam kehidupan seseorang. Ketika
yang terjadi itu tidak spektakuler, maka dia dianggap tidak beriman. Ketika usahanya tidak untung tetapi buntung, dia menganggap sebagai dia kurang beriman. Bahkan dia sampai mengatakan saudaranya, wah kurang iman kamu itu, lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi seringkali iman ditempatkan pada posisi yang mengharuskan seseorang itu menerima pertolongan Tuhan secara heroik, secara spektakuler, secara menakjubkan di dalam kehidupan. Dia lupa bahwa Tuhan pun juga berkarya, Tuhan pun juga hadir di tengah-tengah kegagalan. Tuhan pun juga hadir di tengah-tengah ketidakberuntungan. Tuhan pun juga hadir di tengah-tengah penderitaan. Tuhan pun juga hadir di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh jasmani. Tuhan juga hadir. Jadi teologianya bukan teologia sukses, tetapi teologi pengharapan. Meski dalam situasi penderitaan, meski dalam situasi sakit, meski dalam situasi kegagalan, Tuhan tetap ada, menolong, menopang, menguatkan. Iman yang semacam itu rupanya menjadi antitesis seperti saya matur tadi di awal. Menjadi hal yang tidak lazim dari pikiran orang terhadap iman yang harusnya spektakuler. Nah, kalau seperti itu, orang lalu mengatur Tuhan. Orang lalu percaya kepada Tuhan ketika diberkati, ketika berhasil, ketika sukses. Kemudian ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, orang bisa meragukan Tuhan. Orang menganggap Tuhan tidak hadir. Padahal Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, itu selalu hadir di setiap masa kehidupan. Entah itu dalam kondisi untung maupun juga buntung, dalam kondisi diberkati ataupun dalam kondisi yang tertatih-tatih dalam menggapai berkat, Allah tetap hadir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka tema kita menjadi sesuatu yang tidak sederhana meskipun temanya beriman dengan sederhana. Karena dalam prakteknya tidak mudah untuk kita hayati, untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Demikian pula di dalam kehidupan Yesus yang pada waktu itu memasuki Yerusalem, ternyata tidak sesederhana yang diharapkan oleh orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus disambut seorang raja. Memang orang-orang Yahudi mendamba Sang Mesias itu hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi.
Sehingga keterpurukan bangsa Yahudi karena terjajah oleh bangsa Romawi segera akan sirna. Karena sang Ratu Adil, raja yang sekti mandraguna, Mesias yang lama dinantikan, itu sudah di depan mata. Datang Mesias yang demikian hebat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengusir setan. Wah, inilah seorang raja yang kami nantikan. Sehingga mereka mengeluh-elukan Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru di ayat yang ke-13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi sedemikian gegap gempita, sedemikian riuh, sedemikian gembira, sorak-sorai orang-orang Yerusalem menyambut Yesus. Tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Kemuliaan, glorification yang harus dialami, yang harus diterima oleh Yesus tidak sederhana dielu-elukan bak seorang raja. Tapi Yesus sadar, Yesus tahu bahwa ketika ia memasuki Yerusalem, waktunya sudah dekat bahwa ia harus mati, dia harus disalibkan, dia harus sengsara. Sehingga Yesus datang tidak mengendarai kuda, tetapi Yesus datang mengendarai seekor keledai muda. Ya, keledai muda dalam tradisi Yahudi, kalau kita membaca di Injil yang lain, keledai yang belum pernah dipakai, keledai yang dalam tradisi Yahudi, keledai tersebut kalau yang belum pernah dipakai itu keledai yang siap untuk dipersembahkan. Jadi rupa-rupanya menjadi simbol Yesus memakai keledai yang muda. Selain simbol kerendahan hati, tidak memakai kuda bak seorang raja yang gagah perkasa, tapi memakai seekor keledai muda yang rapuh, yang lemah, keledai yang siap untuk dipersembahkan, menjadi simbol bahwa saatnya sudah dekat pengorbanan, penderitaan itu akan dialami oleh dia. Yesus tidak memandang jalan pemuliaan itu secara spektakuler, secara heroik seperti bayangan orang raja yang memakai kuda, tetapi raja yang mengendarai keledai yang lemah. Simbol kerendahan hati, simbol pengorbanan, simbol penderitaan yang akan dilalui dan dihadapi oleh dia untuk menuju glorification, kemuliaan, pemuliaan. Ya, Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih,
Kalau Tuhan yang Maha Kuasa saja berkenan untuk datang ke tengah-tengah dunia, merutusi, menjalani jalan penderitaan, apalagi kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kerapuhan, kita pun tak luput dari pelbagai macam kelemahan. Namun bersama dengan Dia, kita diajak untuk memiliki pengharapan bahwa cinta kasih Allah berkenan untuk menopang, menolong dalam setiap keadaan. Selamat beriman dengan sederhana. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Cinta kasih-Mu senantiasa hadir di setiap musim kehidupan. Terima kasih kekuatan pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan di saat kami sehat maupun di saat kami sakit, di saat kami dalam keberhasilan maupun ketika kami dalam kegagalan, di saat kami bergembira maupun ketika kami dirundung duka lara. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami diajar untuk beriman di setiap musim kehidupan. Beriman tidak hanya mengharap sesuatu yang spektakuler, yang heroik, yang menakjubkan, tetapi beriman dengan sederhana, meski tidak sesederhana yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit seperti Bapak Tamtomo, Bapak Subandi, Bapak Sri Tujono, Bapak Radikin, Ibu Heni Krisnawati, Ibu Sutinem Yono, Ibu Muji Haryati,
Ibu Margareta Sri Ambarwati, Ibu Muktiari, Ibu Wahyuningsih Mahanani, Bapak Suhadi, Bapak Petrus Suyoto, Bapak Sriyatno, Bapak Tukiono, Bapak Nuhoni, dan saudara-saudara kami yang lain dalam kondisi sepuh ataupun dalam kondisi sakit yang sedang dialami karena sakit penyakit. Biarlah cinta kasih Tuhan berkenan menopang, memberi kekuatan. Terutama saudara-saudara kami dalam menghadapi bencana banjir yang melanda Semarang dan sekitarnya. Biarlah kekuatan yang daripadamu pun juga berkenan menopang, menguatkan, berpulih bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas pelayanan jemaat-Mu di GKJ Semarang Timur melalui majelis gereja, komisi yang ada, panitia, bersama dengan kami semua jemaat Tuhan, mampukan untuk kami berangkulan tangan, menyingsingkan lengan, menderapkan langkah untuk memenuhi tugas panggilan-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja berulang tahun, seperti anak Arseno Jovi Perdana, Blok A, Ibu Nunuk Sri Nurwati, Blok B, anak kami Janu, Blok C, Bapak Yusak Hasan Basri, Blok C, dan Deula Putra Wahyu Gunawan, Blok C, Blok D. Maupun kalau ada jemaat kami yang lain yang belum tercatat tapi juga berulang tahun, biarlah cinta kasih Tuhan berkenan untuk hadir seiring bertambah usia, bertambah pula hikmat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih. Kami beralih berdoa bagi bangsa dan negara dalam segala keadaan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Pemimpin pemerintahan bangsa ini, biarlah hikmat-Mu terus hadir di dalam mengemban tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, Sang Juru Selamat yang sudah datang ke tengah-tengah dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan iman yang sederhana, di mana nas persembahan kita hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu.
sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan, akan mengiringi kita memberikan persembahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Begitu nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Begitu nyata pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami.
Tuhan yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat, kebaikan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, dengan kami menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan, saat ini kami bersukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kami berikan kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan rasa sukacita yang besar, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini boleh semakin memacu kami untuk kami bisa memberi lebih kepada Tuhan. Memberi bukan hanya sekedar materi yang ada pada diri kami, namun lebih daripada itu, memberi hidup kami, memberi dari segala apa yang ada pada diri kami, memberikan tubuh kami, hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau beri, dan terima kasih bila kami masih diberikan kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan banjiran dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan tertutup menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terpilih pasukan rasakan, semakin berbahaya, semakin terlekat. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tak cukuplah, dan akan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Saudara, jadilah saksi dari Yesus Raja yang sederhana. Hosana, Hosana, Hosana. Rasakanlah pertolongan Tuhan dengan iman sederhana.
Hosana, Hosana, Hosana. Asahlah pikiranmu dan asuhlah hatimu agar peka akan pertolongan Tuhan nan sederhana. Hosana, Hosana, Hosana. Undurlah dari ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.